Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Maskana, Latihan Tinggi semester 6, Prodi Hukum Tata Negara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyitaan dalam perkara perdata. Langsung saja. Pengertian sita. Penyitaan berasal dari terminologi Beslag Belanda, istilah Indonesia Beslah, tetapi istilah bukunya ialah sita atau penyitaan. Penyitaan berarti menempatkan harta tersita di bawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan penggugat atau kreditor. Macam-macam sita. Yang pertama adalah sita revindikasi atau revindicator based like. Yang kedua sita jaminan atau confessor based like. Ketiga sita harta bersama marital based like. Keempat sita eksekusi executorial based like. Yang pertama ada sita revindikasi. Dasar hukumnya ada pada pasal 226 ayat 1 HIR dan pasal 260 ayat 1 RBG. Yang revindikator berasal dari perkataan revindiceur yang artinya mendapatkan. Perkataan revindikator beslak mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Sita revindikasi mempunyai kekhususan terutama terletak pada objek barang tersita dan kedudukan penggugat atau barang, yaitu hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain atau tergugat. Barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Permintaan sita diajukan oleh pemilik agar dikembalikan kepadanya. Syarat atau alasan pokok sita revindikasi adalah adanya objek sengketa barang bergerak, terdapat permohonan pemilik barang, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan, dan barang dikuasai tergugat tanpa hak. Yang kedua sita jaminan. Ada pada dasar hukum pasal 227 HIR. Perkataan conservateur beslak adalah berasal dari perkataan conservern yang berarti menyimpan. Makna confessor beslak ialah untuk menyimpan hak-hak seseorang untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Syarat-syarat utama sita jaminan adalah yang pertama harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya. Yang kedua, barang yang disita berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat. Yang ketiga, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Yang keempat, dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak. Ciri-ciri sita jaminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan, status kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat. Dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi. Objek sita bisa barang bergerak atau tidak bergerak, bisa berwujud atau tidak berwujud. Pembatasan sita jaminan bisa hanya barang-barang tertentu atau seluruh harta kekayaan tergugat. Tujuan penyitaan untuk menjamin gugatan agar tidak hampa atau ilusoir. Yang ketiga, sita harta bersama. Ada pada dasar hukum pasal 24 ayat 2 huruf C PP 09 tahun 1975 dan Reglemen Acara Perdata RV Reglemen OPD Rest of Furthering Staatsbeleid 1897 nomor 52 Jansto 1849 no 63. Tujuan sita bersama yaitu membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga dalam proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung
karakteristik penerapan yang melekat pada pihak bukan hanya yang ada di tangan tergugat sita, tetapi juga yang ada pada penggugat atau pihak ketiga. Yang terakhir ada sita eksekusi. Dasar hukum pasal 1994 HIR atau pasal 208 RBG, sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan. Karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela, meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya, sita eksekusi ini bisa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang. Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi sita eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada dua macam sita eksekusi. Yang pertama, sita eksekusi langsung, yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Yang kedua, sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam rangka eksekusi, otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang penyitaan dalam perdata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.